Hai, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan kelanjutan dari cerita sebelumnya bagian 3 yang berjudul Sorengkala. Cerita ini saya ambil dari akun Twitter bernama @agilrsaputra. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silakan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silakan subscribe dahulu ke channel saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Seminggu berlalu sejak kematian Suryani. Kini Waluyo memilih mengamankan diri, pergi dari rumahnya, pindah ke rumah ibunya, Mbah Sosro, untuk sementara waktu. Mbok Menik dan Sulis mungkin tak akan banyak disebut dalam bagian ini, karena sejak saat itu juga mereka diperkenankan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Tinggallah Waluyo kini bersama ibunya dan pamannya Lek Dirman yang rumahnya bersebelahan. Sejak kematian sang istri, Waluyo tampak stres. Pikirannya selalu dihantui oleh serangan teluh di rumahnya yang diduga kuat telah merenggut nyawa istrinya itu. Apakah ini sudah berakhir? Man, ini gimana ya baiknya? Waluyo kok sekarang jadi seperti orang stres begitu? Ucap Mbah Sosro kepada Lek Dirman di dalam obrolan sore itu. Itu masih wajar Mbak Yu. Waluyo kan habis mengalami cobaan yang berat. Sangat berat Mbak Yu, jawab Lek Dirman menanggapi kegelisahan Mbah Sosro itu. Sekarang bagaimana caranya saja agar kita tahu siapa yang mengirim teluh itu. Mungkin semua ini bisa dihentikan, ucap Lek Dirman lagi. Sulit Man, sulit. Untuk memetakan itu, Waluyo sudah terkena Surengkala. Musuhnya ada di mana-mana, kata Mbah Sosro dengan nada yang terdengar agak putus asa. Hingga pembicaraan itu pun terhenti oleh suara langkah kaki Waluyo yang keluar dari kamar. Dengan langkah gontai, Waluyo datang menghampiri ibu dan pamannya yang tengah berbincang di ruang tamu itu. Wajahnya tampak pucat, lusuh, dan badannya terlihat mengurus. Waluyo duduk di tengah-tengah ibu dan pamannya itu dan berkata, "Mbok, pocong kui ngadeg terus neng jero kamar." Atau, "Ibu, pocong itu berdiri terus di dalam kamar," kata Waluyo kepada Mbah Sosro dengan gemetar. Mbah Sosro hanya terdiam dan melirik ke arah Lek Dirman yang bergegas berlari ke kamar Waluyo, memeriksa dan mengobrak-ngabrik seluruh kamar. Namun tak ditemukan apa-apa, selain bau wangi bunga kemuning yang tak berhasil ditemukan sumbernya di dalam kamar itu. Lek Dirman dengan penciumannya mulai mengikuti bau wangi itu yang justru menuntunnya keluar dan melangkah hingga akhirnya ditemukanlah titik bau itu yang ternyata berada dalam tubuh Waluyo. "Ada apa, Paman?" ucap Waluyo layu, seraya melihat Lek Dirman yang tampak membaui badannya. Tidak apa-apa kok," jawab Lek Dirman dengan sedikit gugup. Singkat cerita, malam pun tiba. Waluyo sudah berada di kamarnya, entah tidur atau mengurung diri. Yang jelas pintunya dikunci. Mbah Sosro yang sempat beberapa kali mengetuk untuk memeriksa keadaan anaknya itu pun cukup dibuat panik setelah tidak ada jawaban dari Waluyo. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, Mbah Sosro pergi ke rumah Lek Dirman untuk memberitahukan hal ini. Dengan tergopoh-gopoh, ia menerobos masuk ke rumah Lek Dirman yang untungnya masih terjaga. "Ada apa Mbak Yu?" kata Lek Dirman yang waktu itu tengah menyesap kopi di ruang tamunya. Waluyo mengunci dirinya di dalam kamar. Aku ketuk-ketuk dan panggil dari tadi ndak mau nyaut," kata Mbah Sosro dengan sedikit panik.
Lek Dirman pun bangkit dan bergegas memeriksa Waluyo di rumah kakaknya itu. "Ayo didobrak saja Mbak Ayu," kata Lek Dirman seraya berjalan ke rumah Mbah Sosro yang hanya berjarak beberapa meter saja. Setelah sampai, mereka pun masuk. Lek Dirman langsung menuju kamar di mana Waluyo berada dan mengetuknya. Tok tok tok. "Yo, lu yo." Begitu ketuk Lek Dirman secara berulang kali. Hingga setelah dirasa cukup lama dan tidak ada sambutan dari Waluyo, Lek Dirman pun meminta izin kepada Mbah Sosro untuk membuka paksa pintu itu. "Saya congkel ya Mbak Yu pintunya," kata Lek Dirman yang direspon oleh Mbah Sosro dengan anggukan. Lek Dirman bergegas mengambil linggis ke rumahnya dan kembali lagi beberapa saat kemudian untuk mencongkel pintu itu. Hingga setelah beberapa menit berusaha, akhirnya pintu kamar itu berhasil dibuka dengan paksa. Mbah Sosro dan Lek Dirman bergegas masuk dan menghampiri Waluyo yang tampak berbaring. Dengan penuh kekhawatiran, Mbah Sosro menggoyangkan tubuh anaknya itu. "Yo, lu yo, tangi," ucap Mbah Sosro dengan wajah yang tampak panik. Namun akhirnya, mereka pun bernafas lega ketika mendengar sambutan dari Waluyo yang terbangun. "Apa sih Bu?" ucap Waluyo seraya mengusap-ngusap matanya. Namun seakan tak terjadi apa-apa, Waluyo kembali memalingkan tubuh dan seperti melanjutkan tidurnya. Hingga Mbah Sosro yang sempat sedikit heran pun memutuskan untuk kembali membiarkan anaknya itu kembali melanjutkan tidurnya. Mbah Sosro dan Lek Dirman keluar dari kamar seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Seakan heran, tapi tak bisa menjelaskan semua ini dengan kata-kata. "Sudah Mbak Yu, jangan terlalu khawatir," ucap Lek Dirman yang kini duduk di ruang tamu bersama Mbah Sosro. Selang 1 jam kemudian, sekitar pukul 23.30, Lek Dirman pulang kembali ke rumahnya, meninggalkan Mbah Sosro yang juga tampak berjalan masuk menuju kamarnya untuk beristirahat. Sebelum memasuki kamarnya, sejenak Mbah Sosro menengok ke kamar Waluyo dan terlihat di sana dia baik-baik saja, tertidur seperti orang sewajarnya. Mbah Sosro menghela nafas panjang dan berjalan perlahan masuk ke kamarnya. Detik berganti detik. Menit pun berganti dengan jam. Suasana rumah nampak sepi dan tenang. Mbah Sosro sudah terlelap, begitu juga dengan Waluyo. Namun ternyata tidak untuk Lek Dirman yang berada di rumahnya. Beliau masih terjaga memikirkan keadaan kakak dan keponakannya. Lek Dirman gelisah menghubak HB ke kanan dan ke kiri di atas tempat tidurnya. Hingga akhirnya kegelisahan itu membuatnya bangkit dan beranjak. Lek Dirman membuat kopi dan kini ia duduk di ruang tamu sambil menghisap rokoknya. Santet macam apa ini? Batin Lek Dirman seraya merenung memandang keluar rumahnya dari balik jendela. Renungan itu tak juga terhenti hingga ia tak sengaja tertidur di atas kursi yang ia duduki. Entah berapa lama Lek Dirman tertidur. Yang jelas ia kembali dibangunkan oleh sesuatu. Tok 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 tok. Seperti suara jentikan jari yang mengetuk kaca jendela, itu membangunkannya. Dengan mata yang masih sayu, Lek Dirman terbangun, memandang lurus ke kaca jendela di mana suara ketukan itu berasal. Namun kini hening. Mungkin cuma mimpi, batinnya. Hingga ia pun kini bangkit dan hendak beranjak menuju kamarnya. Namun beberapa saat ia berjalan, suara itu muncul lagi. Tok, 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 tok. Mendengar itu, tentu spontan Lek Dirman menghentikan langkahnya dan tanpa ragu membalikkan tubuhnya dengan cepat. Lek Dirman memeriksa jendela itu, meregangkan matanya sampai hampir menempel di kaca jendela itu. Matanya menerawang ke arah luar rumahnya. Tak ada apapun selain kegelapan dan tamaran lampu jalan di depan pagar rumahnya. Angin mungkin, pikirnya seraya melepaskan pandangannya berpindah ke arah depan rumah kakaknya yang berada tepat di samping rumahnya itu.
Dan disinilah ia terkejut, karena ketukan itu terdengar lagi, dan lebih jelas getaran yang Lek Dirman rasakan di wajahnya. Tok, tok, tok. Sontak pandangannya kembali ke arah sumber suara, dan betapa kagetnya ketika sosok wajah terbungkus kain putih kini berada di balik kaca jendelanya. Matanya merah dan mulutnya terbuka. Astagfirullahalazim, ucap Lek Dirman yang terkejut dan terjatuh di lantai ruang tamunya. Sopo kowe? Lungo saka kene. Atau siapa kamu? Pergi dari sini, ucap Lek Dirman dengan terbata kepada sosok pocong itu. Sosok itu hanya terdiam dengan masih terus membuka mulutnya. Lek Dirman merangkak mundur tanpa sedetik pun pandangannya berpaling dari sosok itu. Ia berdoa sebisanya dalam hati. Meski itu tak cukup bekerja. Hingga akhirnya sosok pocong di balik jendela itu pun hilang dengan sendirinya. Jam sudah menunjukkan pukul 3.30. Sudah hampir subuh. Lek Dirman yang masih dibayangi sosok itu pun kini mencoba bangkit dan kembali masuk ke kamarnya. Di dalam ia merenung. Ia biasanya tak takut bersentuhan dengan hal seperti ini pun seketika nyalinya runtuh, luluh lantah. Baru kali ini ia berhadapan dengan lelembut sejelas itu. Tangannya gemetaran seraya berzikir memegang tasbih hingga azan subuh terdengar. Singkat waktu, sekitar pukul 5 pagi saat mentari mulai muncul, buru-buru Lek Dirman bergegas ke rumah Mbak Sosro kakaknya. Semalam aku sudah ditemui oleh pocong itu Mbak Yu, kata Lek Dirman kepada Mbak Sosro di depan tungku perapian di ruang dapur. Sama Man, jawab Mbak Sosro singkat. Apa Waluyo harus direnggut dulu ya Man baru semua bisa berakhir, kata Mbak Sosro lagi setelah beberapa saat mereka terdiam. Namun belum sempat Lek Dirman menanggapi, suara teriakan Waluyo terdengar dari kamarnya, memecah pembicaraan itu. Bergegas mereka berdua memeriksanya. Dan tampaklah Waluyo yang tengah menggelincang kesakitan di atas tempat tidurnya. Nyebut Nang, nyebut, ucap Lek Dirman yang dalam waktu yang bersamaan juga menyadari ada ruam-ruam dan lebam yang muncul di tangan dan kaki Waluyo. Panas, panas, herang Waluyo yang tampak kesakitan. Apa yang kamu rasakan? Ucap Lek Dirman dengan gugup dan panik. Panas Lek, gatel, panas, jawab Waluyo seraya mengerang dan kini tampak menggaruk-garuk luka ruam yang lebam itu. Mbah Sosro segera mengambil kain sarung dan mengipas-ngipaskannya ke tubuh Waluyo. Ke rumah sakit saja ya nak, ke rumah sakit ya, kata Mbah Sosro sambil terus mengipaskan kain sarung untuk meringankan rasa sakit yang dialami oleh anaknya itu. Singkat cerita, hari itu juga Waluyo dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dan kabar yang cukup mencengangkan pun terdengar dari keterangan pihak medis yang menangani Waluyo. Bahwasanya Waluyo sepertinya sudah mengalami penyiksaan karena dilihat dari luka-luka bakar dan lebam yang terdapat di tubuh Waluyo. Lantas, siapakah yang menyiksanya? Mata Mbah Sosro dan Lek Dirman tampak terbelalak mendengar keterangan dokter itu. Namun mereka tak bisa bicara banyak ketika pihak rumah sakit bertanya, apakah Waluyo habis mengalami pengeroyokan, penganiayaan, atau semacamnya? Hingga hari pun berlalu, setelah seminggu Waluyo berada di rumah sakit, ia pun mulai stabil dan dibawa pulang kembali ke rumah Mbak Sosro. Nanti aku mau ziarah ke makam Suryani Bu, ucap Waluyo di dalam perjalanan mobil dari rumah sakit menuju rumahnya. Besok saja setelah 40 hari. Sekarang kamu istirahat dulu biar bugar badannya, jawab Mas Sosro di dalam mobil itu. Hingga kejadian aneh terjadi di perjalanan itu. Saat mobil yang mereka naiki berhenti di lampu merah, seorang pria tua tiba-tiba menghampiri dengan pakaian yang lusuh dan compang-camping, entah itu pengemis atau orang gila,
Yang jelas pria tua itu mulai menempelkan wajahnya di kaca mobil yang mereka naiki itu. Berkeliling seakan ingin melihat siapa dan apa yang ada di dalam. Hingga ketika pria tua itu sampai di area kaca yang dekat dengan di mana Waluyo duduk, pria tua itu terhenti dan semakin melihat menerawang seraya menguncupkan kedua tangannya yang mungkin untuk memperjelas pandangannya. Dan setelah melihat Waluyo, pria itu pun tersenyum dan berkata, "Mati, mati, mati." Ucap pria misterius itu hingga mobil pun kembali melaju karena lampu sudah hijau. Waluyo hanya menatap kebingungan setelah melihat itu semua. Ia sedikit tergeser posisi duduknya mendekati Mbah Sosro yang juga tampak syok. Namun tak ada kata-kata yang terucap hingga akhirnya mereka semua sampai di rumah. Dengan hati-hati, Dek Dirman memapah Waluyo yang sebenarnya masih agak lemah untuk masuk ke dalam rumah. Menuntunnya hingga masuk ke kamar. Tidak, aku tidak mau di kamar ini," ucap Waluyo yang sepertinya mengingat sesuatu hingga Mbah Sosro yang menyusul dari belakang pun menunjukkan kamar yang lain, yaitu kamar Mbah Cokro, mendiang ayah Waluyo. Ia masuk dengan perlahan dituntun oleh Lek Dirman dan Mbah Sosro di belakangnya. Sepasang keris yang terpajang di dinding kamar itu seketika mengalihkan pandangan Mbah Sosro yang kini terlihat menghela nafas panjang. "Seandainya dahulu aku tidak bisa ranjang, mungkin aku bisa mendidik Waluyo menjadi manusia yang lebih luhur." Begitu batin Mbah Sosro dalam lamunan sejenak di dalam kamar mendiang suaminya itu. "Sudah, kamu tidur sini dulu. Nanti Mbok Meni aku panggil ke sini untuk membantuku mengurusi rumah ini," kata Mbah Sosro kepada Waluyo kala itu. Tak terasa sore pun tiba. Lek Dirman yang sudah selesai dengan urusan rumahnya tampak berjalan kembali menuju rumah kakaknya itu. "Waluyo sedang apa, Mbak Yu?" kata Lek Dirman setelah masuk ke dalam rumah dan melihat Mbah Sosro yang tengah menjahit di ruang tamu. "Lagi tidur, tadi habis makan banyak banget," jawab Mbah Sosro yang tampak sedang menjahit sebuah kain sarung. "Oh, syukurlah kalau begitu," ucap Lek Dirman sambil berjalan masuk menuju dapur karena ingin membuat kopi. Lek Dirman berjalan santai, tapi pendengarannya teralihkan ketika ia melewati kamar yang kini ditempati Waluyo. Sempat terlewat beberapa langkah, Lek Dirman pun kini menghentikan langkahnya dan mengendap mundur. Dan tepat di depan kamar itu, sayup-sayup Lek Dirman mendengar suara, lebih tepatnya suara dua orang yang tengah berbicara. "Sedang ngobrol dengan siapa Waluyo itu?" batin Lek Dirman seraya mendekati kamar itu dan meraih gagang pintunya. "Luyo, Luyo, Luyo," panggil Lek Dirman pelan dari luar kamar. Suara itu masih terdengar. Lek Dirman yang penasaran pun perlahan membuka pintu dan masuk ke dalam kamar. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia memeriksa ke kanan dan ke kiri. Suara itu seketika hilang. Tak ada yang terlihat kecuali Waluyo yang tampak terlelap di atas tempat tidur. "Opo to iki?" batin Lek Dirman seraya keluar dari kamar itu tanpa sempat menutup pintunya kembali. Namun, baru beberapa langkah Lek Dirman meninggalkan kamar itu, tiba-tiba krenyit. Suara krenyitan pintu yang bergerak menghentikan langkahnya. Sontak ia membalikkan badannya, kini melihat pintu itu tertutup dengan sendirinya. Perlahan namun kuat di akhirnya. Jeglek. Lek Dirman yang merasa janggal pun urung membuat kopi dan kembali keluar menuju ruang tamu. Duduk di samping Mbah Sosro yang masih belum selesai dengan jahitannya. "Landi, tak kira kue lagi gawe kopi." "Atau lah di mana? Aku kira kamu itu bikin kopi," tanya Mbah Sosro yang melihat Lek Dirman kembali ke ruangan itu dengan tangan hampa. "Gak jadi Mbak Yu, kopinya kopi warung bukan kopi asli," kata Lek Dirman mengarang-arang alasan.
Makanya kalau nyari itu pakai mata, jangan pakai dengkul. Sudah tunggu sini, aku buatkan, kata Mbah Sosro sambil bercanda. Di ruang tamu, Lek Dirman tampak gelisah. Tentu memikirkan suara di kamar itu. Nalarnya mulai kacau memikirkannya. Diambillah sebatang rokok dari sakunya. Lek Dirman mulai menghisap rokoknya dengan penuh kegelisahan. Apa aku harus ceritakan ya? Batin Lek Dirman di antara sesapan rokok kreteknya itu. Tak selang beberapa lama, Mbah Sosro pun datang membawa 2 cangkir kopi untuk dirinya dan Lek Dirman. Ini man, kopi bubuk khas kebun Sosro Sumantri, canda Mbah Sosro seraya menyodorkan cangkir ke depan Lek Dirman. Lek Dirman pun sedikit tertawa sambil menyambut dan menyeruput kopi yang diberikan oleh kakaknya itu. Sejenak, mereka mengobrol tentang masa lalu hingga akhirnya di tengah-tengah pembicaraan, Lek Dirman pun mulai membuka topik yang memang sangat ingin ia ungkapkan saat ini. Sebelumnya minta maaf loh Mbak Yu, ucap Lek Dirman membuka topik itu. Minta maaf gimana man? Masalah Waluyo, jawab Mbah Sosro yang langsung tahu arah topik pembicaraan itu. Iya Mbak Yu. Dirimu ngerasa nggak kalau Waluyo sekarang berubah sifatnya seperti anak kecil? Kata Lek Dirman seraya mendekatkan posisi duduknya di Mbah Sosro. Iya sih man, aku merasa. Tapi bukankah itu karena dia sakit? Tapi kalau dilihat-lihat aneh juga sih, jawab Mbah Sosro seraya menyerengitkan dahinya. Apakah dirimu merasa kalau sekarang Waluyo aneh? Kata Lek Dirman yang mulai tampak kesulitan menjelaskan ini semua. Obrolan itu pun makin panjang dan dalam, hingga mencapai kesimpulan bahwasanya Mbah Sosro yang sudah bersama Waluyo hampir sebulan ini merasa ada sesuatu yang mengikuti Waluyo. Meski Mbah Sosro tak bisa menjelaskannya, tapi ia sepertinya sangat yakin dengan hal itu. Begitu juga dengan Lek Dirman yang juga meyakini ini semua. Ada sesuatu jahat bersemayam dalam tubuh Waluyo. Semua ini didukung juga oleh perubahan Waluyo seiring bergulirnya waktu. Tak terasa, obrolan itu pun terhenti oleh suara azan maghrib yang berkumandang. Tampak perubahan raut wajah dari Mbah Sosro setelah pembicaraan yang cukup panjang itu. Nanti malam kamu tidur di sini aja man, aku ditemani, kata Mbah Sosro saat Lek Dirman hendak pulang. Ia pun mengiyakannya meski sebenarnya ia mulai merasa takut. Tapi siapa lagi saat ini yang harus ada kalau bukan dia? Singkat cerita, malam pun tiba. Sesuai permintaan kakaknya, Lek Dirman pun tidur di rumah Mbah Sosro dengan keberanian yang tak seberapa itu. Cuma tidur saja, sangat sederhana. Batinnya yang duduk di ruang tamu sambil mendengarkan siaran radio untuk membunuh waktu di malam hari. Jam pun terus bergulir. Lek Dirman, Mbah Sosro, dan Waluyo yang sempat makan bersama pun kini tampak bersiap untuk beristirahat. Lek Dirman memilih untuk tidur di ruang tamu. Gerah menjadi alasannya saat itu. Kita kembali ke Lek Dirman yang kini berada di ruang tamu. Ia merebah kekenyangan, seraya menghisap rokoknya dan mendengarkan siaran radio. Ia memandangi langit-langit, mencoba untuk menepis pikirannya agar tak memikirkan hal itu. Ya, hal-hal aneh yang belakangan ini terjadi. Tentu pikiran itu tak bisa dihilangkan begitu saja. Ia pun mulai bangkit dan meraih radio yang berada di sampingnya itu. Mencari-cari saluran yang mungkin bisa sedikit merubah perasaannya saat itu. Dan setelah beberapa saat ia mencari, ketemulah siaran wayang kulit. Wah, cocok iki, ucap Lek Dirman yang kembali menyamankan posisi tidurnya. Lek Dirman memejamkan matanya sambil menikmati siaran wayang itu. Sampai tak terasa, ia pun mulai mengantuk beriring dengan suara gamelan dari siaran radio yang ia dengarkan itu. Namun baru beberapa saat saja Lek Dirman yang masih tidur-tiduran ayam kini harus terpaksa terbangun karena secara aneh saluran radio itu tiba-tiba berganti sendiri.
Ia yang agak kaget seketika bangkit dan memandangi radio itu dengan heran. Tapi Lek Dirman yang sejatinya sudah tak tahan dengan kantuknya itu pun memutuskan untuk mengabaikannya dan mencoba tidak menghubung-hubungkan hal itu dengan sesuatu yang macam-macam. Ia pun mematikan radio itu dan kembali merebah untuk melanjutkan tidurnya. Namun, srek, terdengar suara yang tentu mengagetkan Lek Dirman, disusul dengan Waluyo yang kini tampak duduk di kursi depan Lek Dirman tadi merebahkan tubuhnya. "Luyo," ucap Lek Dirman seraya beranjak bangkit dan terduduk di atas kursi panjang itu. Waluyo hanya duduk mematung di depan Lek Dirman yang kini tampak keheranan. Pandangannya kosong dan wajahnya yang terlihat pucat membuat Lek Dirman terpaksa beranjak dan mendekati. "Hei, yo, Luyo," kata Lek Dirman membisik seraya mendekat dan memegang tubuh Waluyo. Waluyo tak bergeming dan masih duduk mematung dengan anehnya. Dari mana anak ini datang? Tiba-tiba sudah duduk di sini. Batin Lek Dirman yang semakin menyadari kejanggalan ini. Dengan menghela nafas panjang terlebih dahulu, Lek Dirman pun segera berjalan masuk. Ia ingin memeriksa kalau ini benar-benar Waluyo, pasti dia tidak berada di kamar. Lek Dirman mulai berjalan masuk, sedikit mengendap dan membuka kamar di mana seharusnya Waluyo berada. Dan benar saja, Waluyo tak ada di kamar itu. Lek Dirman pun menghela nafas lega dan berjalan kembali ke ruang tamu dengan maksud ingin mengajak keponakannya itu kembali masuk ke dalam kamarnya. Namun ketika ia sampai ke ruang tamu, Waluyo tak ada di sana. "Luyo, Luyo," panggil Lek Dirman dengan agak membisik. Lek Dirman tampak memeriksa setiap sudut ruangan itu. Namun memang kenyataannya Waluyo yang tadi duduk di sini sudah tak ada. Seketika Lek Dirman bergidik, namun ia tetap harus mencari, takut kalau keponakannya itu berada di tempat lain yang mungkin berbahaya. Ia pun kembali masuk dan tempat pertama yang ia periksa adalah kamar Waluyo, kamar yang tadi sempat ia masuki. Dan betapa herannya Lek Dirman ketika ia masuk dan melihat Waluyo tengah tertidur. "Loh," kata Lek Dirman keheranan seraya mengerenyitkan dahinya. "Apa aku tadi salah lihat ya?" batinnya. Tapi yang tadi ia lihat di ruang tamu jelas Waluyo. "Aku tidak mungkin salah lihat," batin Lek Dirman seraya memegang tengkuknya yang kini terasa semakin bergidik. Dengan terburu, Lek Dirman pun kembali ke ruang tamu, kembali menyalakan radionya dan merebah, meringkuk dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. "Asu, bajingan, bajingan, bajingan," ucap Lek Dirman pelan dari balik selimut itu. Ia yang memejamkan mata tentu percuma. Bukannya bisa tidur, justru keringetan yang kini mulai bercucuran karena kegerahan. "Pancen demit sikap," umpat Lek Dirman sambil membuka selimut sarungnya setelah beberapa saat bersembunyi di balik itu. Lek Dirman pun kini menyalakan rokok untuk menenangkan diri. Matanya yang terus menerawang ke sana kemari. "Ojo undang aku Dirman, nek ora wani. Atau jangan panggil aku Dirman kalau tidak berani," ucapnya sekedar untuk membangkitkan keberaniannya itu. Dan benar saja, tak lama setelah itu, radio pun tiba-tiba mati. Begitu juga dengan lampu ruangan itu yang ikut padam. Lek Dirman yang terkejut spontan menaikkan kedua kakinya di atas kursi. Dan bersamaan dengan itu, suara pun terdengar. Beriring dengan bau kembang kemuning yang tempo hari sempat Lek Dirman cium juga. "Asu, asu, asu," batin Lek Dirman dengan tangannya yang mulai gemetar. Duk, duk, duk. Suara hentakan di lantai itu terdengar mendekat ke arah Lek Dirman, menghentak dari dalam rumah menuju ruang tamu. Duk, duk, duk. Suara itu terdengar semakin dekat. Lek Dirman yang spontan menoleh ke arah kanan seketika memalingkan pandangannya ke arah lain,
ketika ia merasa melihat sesuatu putih di antara ruas-ruas rak hias pembatas antara ruang tengah dan ruang tamu. Duk, duk, duk. Suara itu kini benar-benar dekat. Lek Dirman tak berani membuka matanya. Ia menunduk seiring hentakan yang kini terdengar jelas berada di depannya. Sak. Meski Lek Dirman tak membuka matanya, tapi ia merasa sosok yang menimbulkan hentakan itu kini tengah duduk di depannya. Lek Dirman hanya menunduk sambil mencoba untuk mengucap doa. Tapi tak ada satu doa pun yang bisa ia keluarkan dari mulutnya. Lidahnya mendadak keluh, tubuh dan tangannya gemetar hebat. Sementara sosok itu memang sepertinya benar ada di depannya. Sungguh rasa takut yang tak bisa lagi digambarkan. Dan dalam waktu yang bersamaan, Lek Dirman mendengar suara desahan-desahan parau yang sepertinya berasal dari sosok di depannya itu. Sosok itu sepertinya sedang mengatakan sesuatu, tapi Lek Dirman tak mengerti. Suara desahan aneh itu bertahan cukup lama hingga akhirnya Lek Dirman yang sudah mengumpulkan sedikit keberaniannya pun mencoba untuk menegakkan kepalanya. Perlahan, Lek Dirman membuka matanya. Terlihat sosok putih yang kini duduk di depannya, menatapnya dengan mata merah menyala. Dan sosok itu berkata, "Arep melu-melu sesan kowe? Atau mau ikut-ikutan sekalian ya kamu?" Kata yang keluar dari sosok pocong itu seraya berdiri dan memajukan kepalanya. Lek Dirman hanya ternganga, terpaku melihat sosok pocong itu yang kini mulai melayang dan mendekatinya. Tak ada kata yang bisa terucap. Sempat melihat sosok itu beberapa saat, kini Lek Dirman hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil memejamkan mata. Astagfirullah, 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 ucap Lek Dirman pelan kala itu. Hingga beberapa saat kemudian, angin pun seperti menghempas tubuhnya diiringi dengan suara desahan parau yang perlahan hilang. Dengan perlahan, Lek Dirman mencoba menengadahkan kepalanya lagi untuk memeriksa, dan sosok itu pun telah hilang. Tanpa berpikir panjang, Lek Dirman langsung keluar dari rumah kakaknya itu dan berlari kecil menuju rumahnya, memasuki kamarnya dengan terburu dan tidur meringkuk dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Lek Dirman benar-benar ketakutan.